Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ariel Ngantung, NIM belakang 0319. Baik, perkenalkan nama saya Pascal Victor Penusingon dengan NIM 2202 1106 0274. Perkenalkan, nama saya Sylvain Tumpuno dengan NIM 2202 1106 0345. Perkenalkan, nama saya Marlin Syalan Pasanda dengan NIM 2202 1106 0169. Untuk pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tugas hands-on dari Komputasi Awan, yaitu Oracle Cloud Infrastructure OC Lab 1, to create and connect to a compute VM instance with Oracle Linux Server. Dan untuk section 1, kita diperkenankan untuk mendownload dan install GitHub, dan juga VM Oracle Linux Instance yang sudah saya install mengikuti instruksi yang ada. Untuk section 2, create secure public atau private key authentication. Pertama, kita membuka Git Bash terminal window. Habis itu kita mengetik, pada langkah-langkah yang kedua kita mengetik yang tertera di itu SSH. Nah, yang ketiga, we will be prompt for a passphrase. Ini kita tinggal enter saja. Nah, pada yang kelima, dapat dilihat bahwa ada dua file yang telah dibuat. Untuk ID underscore RSA sebagai private key dan ID underscore RSA.pub sebagai public key dengan direktori yang sudah tertera. Selanjutnya kita menutup GitHub. Dan kita lanjut dengan pembuatan VM instance di Oracle Cloud. Sini kita langsung saja buka Oracle Cloud-nya. Kita buka yang instance. Kita create instance. Di sini ada nama instance-nya dan dibuat oleh saya, Pascal Penusingon. Dan kita langsung saja ke bawah sini. SSH key-nya kita pilih yang public, upload public key. Nah, untuk public key sesuai yang dibuat tadi, ada di folder C. Folder C di user Asus. Terus di SSH. Nah, yang ini kita upload saja. Kita lanjut. Put volumenya use in transit description. Sudah betul. Kita langsung saja di create. Kita menunggu. Ya, saat ini kita di proses provisioning, di mana kita harus menunggunya hingga running. Jadi, kita tunggu beberapa saat hingga provisioning ini berubah menjadi running. Mungkin agar memperpendek, kita pause dulu, nanti sambung setelah udah running. Ya, di sini udah berubah menjadi running. Kita boleh lanjut ke selanjutnya. Akan mendemonstrasikan lab 1 section 4. Pertama-tama, kita buka Git Bash pada window.
Setelah itu, connect ke instance dengan IP address sebelumnya. Jika muncul rincian seperti ini, kita ketik yes, dan karena pada sebelumnya saya telah mengetik yes, maka sekarang ini tidak muncul rincian seperti di samping ini. Pada saat ini, sekarang kita telah sepenuhnya tersambung dengan Oracle Linux dengan server 7. Selanjutnya section 5 di sini kita disuruh membuka git bash dan melakukan perintah sudo yum install. Di sini perintahnya akan error. Setelah langkah 1 selesai, berikut jalankan perintah yum list jdk untuk melihat versi JDK yang telah tersedia. Langkah ketiga, perintah untuk menginstal Oracle Java 8 versi 1.8.0. Lanjut langkah 4, perintah untuk mengonfirmasi versi Java. Lanjut section 6, di sini kita disuruh membuat folder baru dan memasukkan perintah mdclear java. Langkah kedua, memasukkan perintah untuk memindahkan folder. Langkah ketiga, perintah untuk memulai editor V dan file Java. Untuk memulai mengedit file, masukkan ke mode sisipkan dengan mengetik huruf I. Lalu langkah kelima, memasukkan perintah berikut.
itu keluar dengan mengklik ESC. Setelah itu langkah ke-7 memasukkan perintah "-2w" untuk menulis file ke directory. Lalu langkah ke-8 untuk keluar dari editor Vim memasukkan perintah "-2q". Perintah ke-9 untuk mengimplementasikan program Java. Lalu perintah ke-10 untuk menjalankan program. Dan langkah ke-11 kita bisa melihat tampilan Hello World. Saat ini saya akan melanjutkan untuk Oracle Cloud Infrastructure Lab 2, yang dimana dalam saat ini saya akan mengerjakan section 1 dan sisanya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama di sini kita akan mengonekkan yang dimana VM dengan Gitbus. Pertama kita harus menemukan dulu Gitbus kita dan kita akan membukanya. Di sini saya sudah membukanya untuk terminal Windows Gitbus. Dan kita akan masuk ke SSH OPC untuk execute menggunakan IP. Dan untuk IP-nya bisa kita cek sini 150.136 dan seterusnya. Kita copy, kita paste. Oke, setelah berhasil di paste kita enter saja sambil menunggu. Ya, di sini sudah aktif dan login pada hari ini, Senin. Setelah kita login, kita menggunakan sudo yum update untuk memastikan kita menggunakan versi paket yang terakhir. Sudo update. Oke, sini kita akan mengupdate. Untuk yang ini memang agak sedikit lama, jadi kita menunggu saja hingga proses ini selesai. Sebelumnya kita pause dulu supaya tidak memakan waktu yang banyak. Setelah berhasil muncul seperti ini dengan download size 150 MB, sini kita yes saja untuk menyetujui. Oke, ini adalah proses pendownload paket terbaru. Ya, kita pause lagi agar menghemat waktu. Ya, setelah kita sudah berhasil melakukan update, di sini kita sudah menggunakan juga sudo yum group install server with GUI, dan sini sudah berhasil. Nah, setelah muncul seperti ini kita menekan yes, Y atau Y untuk menyetujui. Oke, sini prosesnya kita tunggu. Ya, di sini proses installnya. Dimana mendownload data-data yang diperlukan. Oke, kita pause saja dulu, nanti kita lanjut setelah proses download selesai. Baik, di sini sudah selesai untuk penginstalan untuk interface UI.
Saat ini kita akan mengatur untuk default boot untuk GUI menggunakan sudo ln seterusnya. Sudo ln sf / Oke. Setelah kita sudah melakukannya, kita akan mereboot. Oke, saat ini kita akan mereboot instance dari Oracle Linux. Oke, di sini sudah. Dan kita akan connect kembali. Nah, mungkin ada kesalahan. Kita menunggu. Oke, kita tunggu sampai berhasil karena ini server masih dalam rebooting. Ya, sini sudah berhasil terconnect karena server sudah berhasil reboot. Kita langsung saja dengan sudo yum install tiger bintang. Sambil menunggu saya pause dulu untuk menghemat waktu. Oke, di sini sudah berhasil diinstal untuk Tigernya, VNC server sudah terkonek dengan Gnome
GUI. Dan saat ini kita akan menonaktifkan untuk layar kunci dari GUI menggunakan statement berikut. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menyetujui untuk akses di mana kita akan FNC server ini dikonekkan dengan Genome GUI, dan selanjutnya kita akan disable atau mematikan untuk layar kunci dari GUI dengan menggunakan statement berikut. Sambil menunggu. Oke, di sini sudah berhasil untuk di-disable atau dimatikan layar kunci untuk GUI. Saat ini kita akan melakukan statement untuk memulai VNC servernya dan akan mengaktifkan connection untuk ke GUI, dan kita akan dimana mengatur untuk resolusi dari desktop. VNC server no listen TCP localhost geometry 680 kali 50. Oke, untuk passwordnya kita enter saja karena tidak perlu menggunakan password. Jadi di sini dalam contoh dimintakan untuk menggunakan password, tapi kita tidak menggunakan password. Jadi saat kita sudo password Oke, sini masih loading. Oke, untuk itu sekian juga untuk section 1. Terima kasih. Untuk section 2, unsur untuk mengconnect the Linux GUI. Untuk pertama kita open new git bash terminal session. Ini langkah yang kedua, execute the following command to connect to your compute VM instance through SSH using your public IP address. Kita tinggal mengcopy perintah yang sudah tertera di git bash. Paste. Setelah itu ketiga, start VNC viewer with your program menu that you install in Lab 1 to make the new connection in the VNC. Keempat, kita open
Click File New Connection. Nah, untuk langkah-langkah dari 4 sampai terakhir, dikarenakan saya sudah membuatnya terlebih dahulu, maka hasil akhir dari perintah itu sudah ada. Ini. Lab 2 season 3. Yang pertama kita buka settings. Yang kedua kita pilih screen lock. Yang ketiga kita buka privacy, lalu menonaktifkan fitur automatic screen lock. Setelah itu kita close. Setelah itu kita buka properties. Selanjutnya kita buat picture quality menjadi medium. Lalu kita klik OK. Demikian demonstrasi Lab 2 Season 3 dari saya. Terima kasih. Kita masuk ke section 4. Yang pertama kita buka desktop instant VM dan membuka Firefox dari desktop instant VM. Lalu memasukkan link yang sudah disediakan. Setelah itu pilih tautan unduh NetBeans Linux x64. Setelah pengunduhan selesai, tutup Firefox dan kita buka terminal dan memasukkan perintah cdownloads dan sudo bash. Setelah itu kita klik next untuk memulai instalasi. Setelah itu centang kotak klik accept the terms in the lisensi agreement untuk menerima persyaratan dalam perjanjian lisensi. Lalu klik next. Setelah itu atur opsi berikut untuk memilih folder instalasi JDK, biarkan kolom instalasi Apache NetBeans IDE ke sebagai default. Di drop down untuk JDK untuk Apache NetBeans IDE, pilih JDK di direktori terbaru yaitu versi 1.8 oleh Oracle Corporation, lalu klik next. Setelah itu pilih periksa pembaruan dan klik install. Instalasi selesai, klik finish. Lalu tutup terminal. Selanjutnya, section 5 buka NetBeans dari desktop, lalu pemrograman dan access NetBeans IDE. NetBeans akan diluncurkan ke halaman awal. Dari NetBeans, klik proyek baru. Dari jendela proyek baru kita pilih Java dengan aplikasi and Java. Klik next untuk proyek pertama dan diminta untuk mengkonfigurasi beberapa opsi. Jika diminta, klik unduh dan aktifkan, lalu klik next. Terima perjanjian lisensi, lalu klik install. Finish, lalu beri nama proyek Hello World, lalu klik finish. Setelah itu kita sudah siap untuk membuat kode aplikasi. Lanjut section 6. Setelah menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya, kita buka terminal Git Base dan menjalankan perintah berikut untuk menghubungkan instan VM komputasi melalui SSH menggunakan alamat IP publik yang ditetapkan ke instan kita. Lalu mulai VNC Viewer yang kita install sebelumnya, dan
dan klik kanan pada koneksi untuk mengkonek. Sekian hasil dari dokumentasi kelompok kami. Terima kasih.